أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. Jadi Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian berikutnya dari kitab Sahih Bukhari ya. Kita kembali ke setelan awal. Sebelumnya kita membahas beberapa fikih Ramadan. Hari ini kita kembali ke kajian kita yang sebelumnya. Dan untuk hari Selasa jadwalnya adalah kajian Sahih Bukhari. Kali ini temanya adalah sholatul khauf, sholat dalam kondisi genting atau dalam kondisi yang tidak normal, kondisi takut. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sadaqallahu adzim. Jadi syariat Islam itu sangat lengkap sekali. Seluruh tata cara kehidupan manusia, dari tidur ke tidur lagi, dari makan maupun bernegara, semuanya itu sudah rapih, sudah diatur sedemikian rupa. Tidak ada yang terlewatkan dalam sendi kehidupan kita kecuali Al-Islam atau Al-Quran dan Hadis telah menyebutkan aturan-aturannya. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil kecuali sudah diatur segala rupanya oleh agama kita. Dan di antara ajaran agama yang paling besar itu sholat. Itu yang paling besarnya adalah sholat. Tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, kecuali memang hilang akalnya. Kalau akal sudah hilang, maka tidak berlaku lagi, karena dia bukan ahlu taklif, bukan ahlu ibadah. Tidak diperkenankan lagi atau tidak usah lagi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amalannya yang dihitung itu adalah amalan sebelum dia kehilangan akalnya. Tapi ketika dia hilang akal, baik karena tidur atau karena gila atau karena pingsan atau karena memang dia sudah hilang ingatan, sakratul maut dan lain sebagainya, maka itu tidak dihitung sebagai sebuah takliful ibadah atau pembebanan ibadah, pembebanan syariat yang dihitung sebagai dosa dan hal. Saking pentingnya sholat, bahkan dalam keadaan berperang pun mesti sholat. Namanya sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut, sholat dalam keadaan genting, sholat dalam keadaan situasi yang sama sekali berbeda dengan situasi normal. Di dalam surat Al-Quran tadi, yaitu surat An-Nisa 101 sampai 105, dengan detail Al-Quran menyebutkan tata cara sholat khauf. Kalau pengen praktis, silahkan buka di YouTube praktik sholat khauf, itu bagus. Yang mempraktekannya itu para tentara, ya, karena mereka selalu di medan perang. Itu ada yang semacam bikin tutorial lah gitu caranya bagaimana melakukan sholat khauf di dalam peperangan. Pada intinya, kalau barisan pertama itu sedang sholat, maka barisan lainnya itu menjaga mereka, melindungi mereka, mengcover mereka dari serangan musuh. Kalau ini sudah selesai, maka dia mundur, yang ini maju menghadapi musuh dan menjaga mereka, mengcover mereka. Di dalam praktiknya Rasulullah SAW itu mengimami sholat kelompok pertama sampai ruku dan sujud. Kemudian setelah selesai barisan pertama, mereka menyelesaikan masing-masing, lalu berperang kembali. Barisan kedua yang belum sholat ikut berjamaah dengan Rasulullah SAW. Rasulullah rakaat kedua, mereka rakaat pertama. Jadi dua kelompok pasukan ini tetap ikut berjamaah bersama Rasulullah SAW. Artinya Pak, kalau dalam keadaan perang saja pasukan dibagi dua,
yang pertama rakaat ke-1, yang kedua rakaat kedua, namun tetap berjamaah bersama Rasul, betapa pentingnya sholat berjamaah dalam keadaan tidak perang. Dalam keadaan perang saja itu sholat khauf dilakukan berjamaah, minimal 1 rakaat, rakaat kedua masing-masing, sambil mengcover temannya dari serangan musuh. Barisan yang sebelumnya belum sholat masuk berjamaah, Rasul rakaat kedua, mereka rakaat pertama, dua-duanya ikut berjamaah bersama Rasulullah. Meskipun 1 rakaat, tetapi rakaat berikutnya mereka menjaga kawannya dari serangan musuh. Itu dalam keadaan perang, apalagi keadaan tidak perang. Aman sentosa, alhamdulillah di negara kita ini aman sentosa. Mau ibadah 1000 rakaat serta terkebok juga bebas, mau berjamaah di 1000 masjid juga bebas. Tapi yang masalah itu adalah mental kitanya. Banyak muslim yang muslim festival kalau kata ajengan itu. Muslim festival itu ramainya kalau event saja, tapi tidak event ya tidak ramai begitu. Nah, ini memberikan kita teguran atau peringatan bahwa segenting apapun kita, sholat itu mesti dikerjakan, dan sedahsyat apapun situasi, sholat berjamaah itu adalah sangat ditekankan. Ini dalilnya bahwa Rasulullah SAW dengan para sahabatnya tidak meninggalkan sholat berjamaah meskipun sedang menghadapi musuh di hadapan, meskipun sedang dalam ancaman kehilangan nyawa, karena perang itu kalau nggak menyerang ya diserang kan begitu. Tetapi mereka menjaga sholat berjamaah mereka. Ya. Itu teknis secara umum. Teknis secara praktikali mungkin bisa dilihat di tutorial di YouTube atau lain sebagainya. Yang kedua, ini hadis yang kedua, itu keterangan pertama. Kemudian yang keterangan kedua adalah Hadatsana Ibnu Jurayj an Musa bin Uqbah an-Nafi an Ibni Umar wa nahwan min qauli Mujahid idza ikhtalatu qiyaman wa zada Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kanu aqsara min dzalika falyusallu qiyaman wa rukbanan. Kalau jumlah pasukan musuh itu besar, maka sholatnya itu bebas, mau di atas kendaraan, mau di bawah, maupun sambil ngapain, yang penting sholat. Kalau jumlah musuh besar sekali, sampai ke taraf tidak bisa dihadapi dengan seperti tadi sholat khauf yang ikut berjamaah rombongan pertama, kemudian ikut berjamaah rombongan kedua. Nah, kalau tidak bisa, maka sholatlah silakan rukbanan warijalan, sambil berjalan, sambil berlari, sambil mendekati musuh, sambil di atas kendaraan, silahkan. Kalau jumlah pasukan musuh besar sekali, ya, dan pasukan Islamnya tidak bisa melakukan sholat sedemikian yang tadi diatur di pembahasan pertama, dipersilahkan. Kalau sambil bergerak kan? Boleh sholat. Kalau memang jumlah pasukan musuh besar dan kita tidak bisa atau tidak punya waktu sedikit pun untuk melakukan sholat, maka sholatnya itu dalam keadaan bagaimanapun dia adanya. Ya, dalam keadaan sambil di kendaraan, sambil sholat. Kalau nyopir itu bagaimana? Kalau nyupir sih, itu mau dengan berhenti ke rest area, minum dulu bubur kacang. Karena saya pernah di Jawa gitu, ya pernah itu nyopir bis, saya juga heran tuh lah, nyopir bis sambil Ya nggak bisa kalau nyupir, bukan harus fokus ke depan. Dan bukan dalam keadaan perang, itu Cilopo banyak. Nanti Cilopo. Mendingan nyimpang ke rest area, cari musola, kemudian di Purwakarta itu ada bubur ayam yang prasmanan itu bubur ayam di rest area itu mangan dulu mas, mangan dulu. Pengetahuannya hanya mungkin pernah hanya dengar boleh di kendaraan. Ya mereka itu begini, saya paham psikologi para driver itu. Mereka itu memahami dari firman Allah Ta'ala, wa aqimis sholata lidzikri, tunaikanlah sholat untuk mengingatku. Mereka terbatas memahami kata itu. Jadi asal ingat udah sholat. Jadi ketika nyupir itu Allah, bismillah, sholat. Udah, itu nyetir itu sholat sambil begitu. Padahal itu bukan itu maksudnya. Maksud dari sholatlah kalian untuk mengingatku adalah untuk berzikir kepadaku. Lakukan sholat seperti biasa. Itu adalah sarana kita bermunajat dan berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat biasa. Banyak orang memahami li zikri itu yang penting ingat, wes sing eling wes
dah sholat. Nah itu salah, itu keliru pemahaman. Tidak seperti itu. Tidak ada aturan agama sholat itu lidzikri, hanya ingat saja sudah, hanya eling saja sudah, itu salah pemahaman. Sholat yang biasa. Ya, jadi istilah sing penting eling itu keliru. Sholat seperti biasa. Dikecualikan dalam keadaan perang, itu pun bukan sing eling begitu, tapi memang dalam keadaan sholat juga perang itu sholat gitu. Darurat, tetap perang sambil sholat, tapi sebisanya gitu. Sebisanya. Sambil menghadapi musuh, sambil berlari kan di jalan, warupana sambil berkendara, sambil macu kuda, itu sholat gitu. Nah kalau supir mah kan bisa nyimpang dulu ke SPBU, mangan dulu bos, mangan ya kan, kemudian sholat dulu santai. Nah jadi pengertiannya tidak untuk para supir. Sholat khauf itu dalam keadaan genting, dalam keadaan takut, kecuali mungkin supir tank baja ketika perang. Mungkin yang dimaksud ya, supir tank baja atau supir pesawat tempur F-16 di atas gitu, atau supir kendaraan perang begitu. Nah itu mungkin termasuk karena kondisinya dalam keadaan situasi perang. Jadi sholat khauf itu berlaku dalam kondisi perang atau kondisi yang force majeure ya begitu. Maka aturan sholatnya pun berubah, berbeda dengan sholat biasa. Kalau masih bisa berjamaah per kelompok itu dapat 1 rakaat, imamnya 1, tapi mengimami 2 kelompok, maka setiap kelompok dapat 1 rakaat. 1 rakaat sisanya menyelesaikan sendiri-sendiri. Tapi kalau jumlah musuh besar, nggak bisa lakukan berjamaah seperti itu, nggak bisa ada yang mimpin, maka sholatnya silahkan sebisa mungkin. Di kendaraan silahkan, di jalan kaki silahkan, sambil menghadapi musuh juga silahkan. Dalam keadaan apapun, lagi naik bukit atau turun bukit, dilakukan sholat. Itulah hebatnya atau pentingnya perintah sholat. Nah berikutnya, ini Imam Bukhari memasukkan bab tentang sholat asar di perjalanan ketika setelah perang menaklukkan musuh, lalu ingin menaklukkan Bani Quraisyah. Beliau berpesan, ya, ada hadis khusus tentang itu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lana lamma raja'a min al-ahzab la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraisyah fa adraka ba'dahum al-asra fi at-tariq fa qala ba'dahum la nusalli hatta na'tiyaha wa qala ba'dahum bal nusalli lam yurad minna dzalika fa dzukira Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'nifu wahid minhum. Nah ini kisahnya setelah Rasulullah SAW selesai perang Ahzab, itu perang Ahzab itu perang terakhir yang terbesar, perang koalisi musuh. Itu ada pasukan Quraisy, ada Yahudi dan Nasrani, ada orang-orang kabilah-kabilah yang memusuhi Madinah, Rasulullah bersatu berhimpun dalam sebuah koalisi besar, namanya Ahzab. Sampai diabadikan dalam surat Al-Ahzab. Ahzab itu jamak dari hizib. Hizib itu kelompok, jamaknya Ahzab. Ahzab ini pasukan musuh besar sekali. Maka Madinah tidak punya cara lain menghadapinya kecuali bertahan dan sebisa mungkin tidak sampai musuh itu jangan sampai masuk ke kota Madinah. Saat itu Rasulullah SAW mengemukakan pendapatnya, siapa di antara kalian yang punya usul gimana caranya menghadapi pasukan besar ini? Maka Salman Al-Farisi tampil ke hadapan. Ya Rasulullah, kami dulu di Persia kalau menghadapi pasukan besar kayak gini bikin parit, magali parit begitu. Berhari-hari Rasul itu bikin parit. Sampai-sampai orang munafik itu ada di barisan pasukan Islam, tetapi kerjaannya nyinyir saja. Itu ada beberapa kisah yang lucu di peristiwa penggalian Khandaq itu. Karena dikatakan Khandaq itu 9 meter. Panjang itu. Khandaq itu panjang. Lebarnya 9 meter. 8. Lebarnya tuh 8 atau 9, kalau dalamnya itu 3 meteran. Kuda tuh tidak sampai bisa loncat ke sana. Jero sekali. Yang tidak di benteng itu, yang tidak di Khandaq itu arah dari Bani Ghatafan yang sebelumnya diharapkan kabilah itu tidak berkhianat dengan beberapa kabilah Yahudi, tapi ternyata berkhianat juga. Maka Rasul setelah selesai dari perang Ahzab
menyerang kabilah yang khianat ini, termasuk Bani Quraizoh dari suku Yahudi itu, sampai diusir ya dari kota Madinah. Jadi penyebab diusirnya orang-orang Yahudi dari Madinah itu bukan karena mereka Yahudi, bukan karena agama mereka, tetapi karena pengkhianatan mereka kepada perjanjian Madinah, semacam fakta pertahanan bahwa seluruh warga Madinah, Muslimnya, Yahudinya, Nasraninya, atau siapapun yang ada di kota Madinah wajib menjaga negara Madinah dari serangan musuh. Itu fakta pertahanannya begitu. Tetapi ada beberapa kabilah karena melihat ada pasukan koalisi menyerang Madinah, ini kesempatan nih, saatnya kita mengalahkan dominasi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Anggapannya begitu. Maka mereka berkhianat, bergabung ke pasukan musuh. Nah itu ketika parit Khandaq digali, ada seorang yang datang, ya Rasulullah, lapar. Ditunjukin perutnya, diganjel pakai batu, hiji batu nanti. Rasul akhirnya menunjukkan juga perutnya, tuh orangnya dua gitu. Jadi Rasul lebih lapar lagi gitu maksudnya. Akhirnya beliau menyeru, siapa di antara kalian yang masih ada sisa makanan? Ada seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Zaid, ada ya Rasulullah, ini sisa makanan yang kami punya. Lalu makanan itu dimasukkan ke dalam karung. Kemudian setiap orang berbaris, silahkan ambil sesuka dia. Maksudnya sebutuh dia hingga menyangga badannya supaya kenyang begitu. Setiap orang ngambil dari karung itu dan korma itu tidak habis. Itu mukjizat. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Seluruh pasukan yang menggali parit mengambil jatahnya masing-masing dan itu tidak habis kormanya. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian beliau memukul batu yang besar, belentang ada cahaya. Sebentar lagi Romawi akan ditaklukkan. Batu besar lagi, belentang membersihkan api. Sebentar lagi Persia akan ditaklukkan. Belentang yang ketiga kali, sebentar lagi Yaman akan ditaklukkan. Orang munafik melihat, oh tinggali kelakuan Muhammad. Ker lapar, ker lemah, musuh mengepung, masih wae ngajanjikan anu teu puguh. Masih saja menjanjikan sesuatu yang jauh dari capaian. Sekarang saja kita laparnya minta ampun, diganjal ku batu hiji 2 3 4. Dalam kondisi yang sangat sulit. Ini menjanjikan Persia, menjanjikan Romawi, menjanjikan Yaman. Sampai mengatakan sampai nanti seorang gadis berjalan dari San'a ke Hadramaut tidak perlu ada yang ditakutkan lagi. Sampai Rasul menjanjikan begitu. Saking amannya. Saking amannya. Paling-paling yang mengganggunya itu serigala, tapi tidak akan ada orang mengganggu dia. Itu janji Rasulullah. Dan itu terbukti setelah beberapa tahun Romawi jatuh ke tangan umat Islam, Persia jatuh ke tangan umat Islam, jadi Abbasiyah kan. Romawi jadi setelah itu bila Daulah Umayyah dan seterusnya. Kemudian juga yang lain-lain ditaklukkan semua, termasuk Yaman ditaklukkan. Jadi, nah ini orang munafik ini kerjaannya memang nyinyir terus. Kalau ada proyek umat Islam, orang munafik itu selalu komentarnya negatif. Itu ciri orang munafik. Kalau ada umat Islam punya proyek atau umat Islam punya gawean, umat Islam punya hajat, orang munafik selalu komentarnya negatif. Itu ciri orang munafik dari zaman dahulu. Ketika sahabat menyerahkan hartanya kepada Rasulullah untuk berjihad, beliau mengatakan lah pamer tamah yang dianggap dermawan gitu kan. Ketika tidak ada yang bisa disedekahkan, nyinyir juga. Tuh tinggali sahabat Muhammad paralel, tidak mau berjuang. Nah itu orang munafik. Orang munafik seperti itu. Kalau diminta sedekah apa jawabannya? Yadullahi maglulah, tinggali. Gusti Pangeran geus pelit itu mah. Mentaan sedekah ke orang gitu. Nah itu orang-orang munafik, orang Yahudi satu watak itu begitu. Mereka selalu ada komentar terhadap ajaran-ajaran agama. Selalu dikomentarin kalau ada ajaran agama. Itu ciri orang munafik. Nah singkat cerita, Rasulullah SAW berhasil mengalahkan pasukan Ahzab. Tentunya sababiahnya karena beliau punya strategi musuh tidak bisa masuk. Dan terjadi ada beberapa perang tanding antara sahabat dengan orang-orang Quraisy. Termasuk di sana ada kisah heroik Ali bin Abi Thalib menghadapi siapa itu pendekar Quraisy itu ya. Kalau tidak salah namanya Amr bin Wud. Itu pendekar Quraisy. Tidak ada yang mengalahkan dia dalam kekuatan. Bahkan Umar pun pernah kalah oleh dia ketika adu nyambet ini onta. Jadi onta dulu tuh ada kompetisi di bangsa Quraisy.
kalau apa namanya, kalau memperebutkan siapa orang terkuat itu nyabet onta. Kalau sapat ontanya putus itu pemenangnya. Itu setelah itu ontanya dibagi-bagi makan. Gitu. Nah Umar dengan Amr bin Lu'lu'i itu pernah tanding itu dan Umar tidak sampai sapat dan artinya kalah oleh si Amr bin Lu'lu'i. Nah ketika perang Ahzab Amr bin Lu'lu'i itu menantang siapa di antara sahabat Muhammad, pasukan Muhammad yang berani melawan saya. Itu yang maju ke hadapan itu Ali bin Abi Thalib, anak yang masih muda menghadapi Jagar Quraisy. Kemudian mereka perang tanding sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan hadzal ladzi sammatni ummi Haidar dalam puisinya. Inilah aku Ali bin Abi Thalib yang dulu ibuku memanggilku dengan singa. Jadi Ali bin Abi Thalib itu punya ibu. Ibunya itu kalau manggil Ali kecil itu panggilannya Haidar, singa, menanamkan keberanian. Hai Haidar, mau zaman orang kayaknya pangmelikan tarasi gitu. Tapi dipanggilnya tuh Haidar, singa yang kuat gitu. Nah anak-anak itu kalau laki-laki panggil dengan panggilan-panggilan kegagahan, panggil dengan panggilan yang gagah, yang perkasa, yang maskulin. Jangan anak laki-laki dipanggil dengan panggilan-panggilan yang mellow, panggilan-panggilan yang girly, jangan. Anak itu kalau anak laki, ayo singa hadir. Wah gitu. Makanya Ali mengatakan hadzal ladzi sammatni ummi Haidar. Inilah aku yang dulu ibuku memanggilku dengan Haidar. Akhirnya berhadapan dengan si Amr bin Lu'lu'i dan matilah itu si Amr bin Lu'lu'i di tangan Ali bin Abi Thalib. Padahal itu masih kerabat memang, tetapi ya namanya juga dipertemukan dalam permusuhan akidah, akhirnya dia mati. Walhasil Sababiyah Khandaq itu menang karena memang strategi. Yang kedua ada strategi lain, bahwa perang itu tipu muslihat. Ada seorang Yahudi namanya Nu'aim bin Mas'ud, ahli kitab Yahudi, pandai dalam syariat mereka. Datang secara diam-diam kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya masuk Islam syahadat. Izinkan saya berjuang berperan di dalam perang ini, tapi aku minta izin. Apa? Aku mau berbohong. Rasul mengatakan, al-harbu khud'ah. Memang perang itu strategi, muslihat. Memang berbohong perang itu. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Akhirnya Nu'aim bin Mas'ud ini mengacak-ngacak barisan musuh dengan membuat fitnah. Masuk ke barisan kaum Quraisy, satu koalisi, mengatakan, "Hai orang Quraisy, orang Yahudi itu tadi janji kemantuan terjadi, nggak bukan mah, balik deui lah." Itu kacau kan orang Quraisy, wah orang berjuang sendiri kalau gini. Kemudian datang lagi ke barisan Yahudi, ya masyarul Yahud, wahai orang Yahudi, eta Quraisy kayak kemantuan, teu bener eta, teu baraleng eta orang Quraisy. Udah bubar aja kalian, pulang aja. Kacau juga di Yahudi ini, datang ke suku-suku Arab yang berkoalisi, dikacaukan oleh dia. Karena dia tokoh dan dia ahli kitab, mengerti paham kitab, dianggap ulama lah begitu, mengacaukan barisan musuh. Akhirnya psikologi musuh itu tidak menentu. Psikologi musuh itu kacau balau. Wah ini mah kita dikhianati teman sendiri. Akhirnya mereka tidak fokus melawan pasukan muslim. Nah itu namanya al-harbu khud'ah. Perang itu memang tipuan, strategi. Tipuan dalam jumlah pasukan, tipuan dalam jumlah senjata, tipuan dalam strategi. Perang itu memang tipuan, bagian dari strategi. Nah selain perang tidak boleh kita berbohong. Kecuali 3 tempat. Yang pertama boleh berbohong dalam Sahih Bukhari disebutkan. Ada 3 tempat kita boleh berbohong. Yang pertama menyelamatkan nyawa seseorang. Ada orang mau bedog, mana anu, mana? Nggak ada, sudah nggak ada. Itu boleh berbohong menyelamatkan nyawa seseorang. Yang kedua boleh berbohong untuk mendamaikan 2 orang yang berseteru. Pas saya pakai tren gelut saling mencelakai. Nah kita boleh berbohong demi mendamaikan 2 orang yang berseteru. Yang ketiga bohongnya suami kepada istri demi membahagiakan, menyenangkan hati istri, boleh berbohong. Tapi bohongnya bukan bohong yang merugikan. Bohongnya itu bohong untuk memantik perasaan cinta dan sayang di antara keduanya. Istri masak kangkung, udah enak kangkung tengenah begitu. Tapi kita boleh oh nih kangkungnya masya Allah, aduh, mantap pokoknya malah. Setelah kita lewat ke warteg gitu.
Nah, berbohong suami kepada istri itu termasuk bohong yang dibolehkan. Jadi selain situasi perang, 3 bohong yang dibolehkan. 1, bohong menyelamatkan nyawa orang. 2, bohong mendamaikan orang yang bersengketa, berkelahi. 3, bohongnya suami pada istri demi untuk memantik cinta dan romantika. Di mana sebut terakhir nih? Gitu. Terakhir itu salah. Boleh gombal, Ya? boleh gombal apa istilahnya? Boleh gombal, boleh bohong tapi bohong yang tidak merugikan. Gitu kan. Memuji masakannya, memuji dandanannya, udah cantik kan, dia habis-habisan dari pagi sampai siang berdandan, hanya untuk ada satu kata dari kita, lucu pisan, ataupun manis, ataupun menawan, rupawan, nah gitu. Itu menyenangkan hati pasangan, itu bohong yang dibolehkan, karena nggak terbayangkan dari pagi sampai siang dia dandan, tiba-tiba kata dari kita itu kata yang tidak mengenakan, terlalu objektif begitu. Misalkan menikah itu dandanan teh, wah udah itu hancur dunianya itu. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, Masal Arabi mengatakan, innal mar'ata la turidu minka an tasma' sauta haqqin au sauta sidqin wa innama turidu minka an tasma' sautan tufrihuha au sautan yufrihuha. Wanita itu sebenarnya tidak ingin mendengar kata jujur darimu. Dia hanya ingin mendengar kata yang menggembirakannya. Itu pepatah Arab. Jadi pada hakikatnya wanita itu nggak mau kita jujur untuk mengatakan apa yang dilihat dari dia itu. Dia hanya ingin mendengar sesuatu yang menyenangkan dia. Maka angkatlah dia, pujilah dia. Ya. Kata Rasul, bohongnya suami pada istri untuk menyenangkannya adalah termasuk bohong yang dibolehkan. Tapi jangan berikan. Kata ulama jangan berikan. Baji. Dalam sholat jemaah terus Sholat qasar, khauf. Sholat khauf. enggak, ini sholat umum gitu. Oh, sholat umum. Ya. Kemudian ada gempa itu kewajibannya seperti apa ya? Ada yang lari, ada yang terus sholat. Kalau sholat lagi gempa, bubar. Menyelamatkan diri masing-masing. Menyelamatkan diri masing-masing. Nanti sholat lagi di tempat yang aman. Begitu. Sholat lagi di tempat yang aman. Jadi bertahan ketika gempa bukan cara yang terbaik karena ada di sana hifzu an-nafs, menyelamatkan jiwa itu lebih utama ketimbang kita meneruskan ibadah yang itu membahayakan jiwa kita. Apa buktinya? Buktinya syariat itu banyak sekali mengatur hal-hal yang sekiranya membahayakan diri kita, syariat itu mengalah. Allah itu banyak mengalah untuk kepentingan hambanya demi menjaga nyawanya, menjaga pemilikannya dan kehormatannya dan menjaga apa yang dia butuhkan dalam kehidupan. Syariat itu banyak mengalah. Allah itu banyak mengalah demi kepentingan hambanya itu. Jadi kalau kita lagi sholat, kemudian gempa bumi, selamatkan diri. Selamatkan diri, cari tempat aman baru sholat. Lagi sholat ada singa lewat. Bring. Masa kita diam saja? Bisa-bisa diterekam sama dia. Pergi. Jadi dibatalkan dulu sholatnya, kemudian cari tempat yang aman untuk sholat. Kalau ular masih bisa dikendalikan, misalkan kita bisa tendang dia atau kita ambil lemparkan, silahkan. Tapi sekiranya membahayakan, batalkan sholatnya. Kalau sekiranya bisa digebuk begitu, atau dibunuh dulu, atau diusir dulu, silahkan. Tapi kalau tidak bisa, lebih baik kita yang menyelamatkan diri. Tapi bisa cunguk. Itu cunguk mah, itu cunguk, rengit, cak-cak. Itu mah mungkin bagi orang-orang tertentu saja yang takut. Nah, jadi Rasulullah SAW itu setelah memenangkan perang Khandaq, memang sebab terbesar Khandaq menang itu adalah Allah mengirimkan badai yang besar, semacam puting beliung. Tenda-tenda musuh terangkat semua, senjata musuh itu hibar semua, dan mereka pun kalang kabut, kuda juga ketakutan pada ngabur. Itulah kemenangan Khandaq. Jadi pertolongan itu datang di waktu yang tepat, ketika semua perasaan kita ini sudah hampir putus asa. Saking takutnya orang-orang muslimin dikepung oleh pasukan besar Khandaq itu, disebutkan dalam riwayat mau buang hajat saja takut. Saking gempurna menghadapi pasukan musuh. Warga Madinah itu, pasukan Madinah, warga Madinah semuanya itu takut, saking diserang musuh itu nggak mau keluar rumah, takut, buang hajat aja takut. Karena dulu jarak kamar mandi dengan rumah itu berjarak, mau keluar aja takut.
takut kena tombak musuh, takut kena serangan musuh, manjanik musuh dan sebagainya. Dalam posisi ketakutan. Ketika Rasul mengirim mata-mata, kalau tidak salah Hudzaifah bin Yaman, itu dia pun awalnya enggan. Rasul menyuruh, coba kamu periksa itu musuh, gimana kondisinya, jumlah pasukannya berapa, yang bertahan berapa, yang berusaha menyerang berapa. Itu Hudzaifah sampai enggan awalnya, tapi kan itu perintah Rasul dilaksanakan. Bari ngahod-hod ngadeg-deg itu dilaksanakan begitu. Ya, itu bagi luar biasa. Akhirnya Allah memenangkan dengan puting beliung, dengan badai. Mereka pun pergi tunggang langgang dengan kondisi seperti itu. Ada ayatnya, hatta idza stayasa rusulu wa zannu annahum qad kudzibu atahum auja'ahum nasruna. Ketika para rasul merasa sudah putus asa dan didustakan oleh umatnya, sudah putus harap lah, putus asa gitu, maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita makan belum sampai ke situ tahap berjuangnya. Kita dalam dakwah, dalam segala hal belum sampai ke tahap itu. Sampai sudah putus harap gitu, mau bisa kumahadinya. Maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ahzab selesai, Rasul punya instruksi baru. Kita akan bergegas ke Bani Quraisyah yang mengkhianati kita. Aku perintahkan tidak ada satupun yang sholat asar kecuali sampai di Bani Quraisyah. Aku instruksikan semua pasukan bergegas menumpas atau menaklukkan Bani Quraisyah. Tidak ada yang boleh sholat asar kecuali sampai di Bani Quraisyah. Nah, di tengah jalan para sahabat ini berbeda pendapat. Itulah pentingnya kita fiqhul ikhtilaf di sini. Adab berikhtilaf, adab beda pendapat, fikih beda pendapat itu penting sekali. Sahabat saja memaknai sabda Rasul itu beda-beda. Sebagian mengatakan di sini lam yurad minna illa. Rasul itu nyuruh begitu tujuannya supaya cepat saja jalannya, bukan masalah sholat asarnya gitu. Sehingga yang nganggap begitu sholat asar di jalan, setelah itu ngabret lagi segera menuju Quraisyah. Sebagian lain tidak begitu tekstual, pokoknya tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Maka mereka sholat asarnya itu pas waktu maghrib. Jadi ada dua kelompok memahami berbeda sabda Rasul yang sama. Yang pertama tetap kekeh dengan redaksi dari Rasul, sholatnya di Bani Quraisyah meskipun masuk waktu maghrib. Pokoknya mah ulah asar di jalan, di sana di Bani Quraisyah. Tapi kelompok lain enggak, maksud Rasul itu biar cepat sholatnya mah di mana saja, yang penting segera ke Bani Quraisyah. Setelah sampai Bani Quraisyah, Rasul dilaporkan tentang hal itu. Ya Rasulullah, ayo sholat di jalan, ayo sholat di tujuan. Rasul apa? Lam yu'amid, tidak komentar apapun, membenarkan keduanya. Jadi kita wajar Pak kalau dalam sehari-hari itu beda pendapat, yang penting punya dalil. Mohon maaf tentang kunut saja. Imam Ahmad bin Hambal mendoifkan hadis kunut, lemah hadisnya. Tapi Imam Syafi'i menghasankan hadisnya tuh, riwayatnya bagus, sanadnya bagus. Maka Syafi'iyah mempraktekkan kunut karena hadisnya hasan. Hambaliyah atau Hanabilah tidak mempraktekkan karena menurut mereka hadis kunut itu dhaif. Nah sekarang kembali kepada kita, mau mengamalkan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan hadis itu hasan, dikuatkan oleh gurunya Imam Malik yang merupakan Imam Daril Hijrah, Imam Madinah. Tidak ada orang lebih alim dari Imam Malik saat itu. Atau kita mengambil pendapat Imam Ahmad dalam hal ini. Bagi yang kunut berarti mereka mengikuti fatwanya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik kunut, Imam Syafi'i kunut. Bedanya kalau Maliki kunutnya sebelum ruku, Syafi'i kunutnya setelah ruku. Kalau Imam Ahmad tidak ruku sama sekali. Imam Hanafi mentoleransi. Tidak kunut. Jadi karena masing-masing ulama ini memahami hadis itu, yang satu mengatakan dhaif, yang satu mengatakan hasan, maka dua-duanya punya dalil. Hanya mereka menafsirkan berbeda dalil tersebut, ya kan? Nah, sehingga tidak usah dipertentangkan. Anu kunut berarti dia mengambil pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengatakan hadisnya hasan. Bagi yang tidak kunut berarti mereka memegang pendapatnya Imam Ahmad yang berpendapat hadis kunut itu hadisnya lemah. Tah itu duduk perkaranya supaya kita paham. Walhasil secara umum perbedaan pendapat itu silahkan
Sing penting punya dalil. Sing penting. Ojo pasehat. Ojo pasehat. Ojo pasehat. Sing penting punya dalil. Dan satu dalil ulama memperhitungkan. Contoh lain. Ini lagi ramai sekarang viral tentang niat puasa. Nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri ramadhana, ada yang baca ramadhana, ada yang ramadhani. Itu memang tidak masuk wilayah ikhtilaf orang fuqaha, itu orang bahasa. Yang mengatakan ramadhani karena dia mengi'rabnya idhofah. Dan idhofah dari Ramadan itu kan isim ghairu munsharif. Makanya harusnya ramadhani di i'rab ramadhana. Apa? Wa alamatu jarrihi al kasrah niyabat wa alamatu jarrihi al fathah niyabatan anil kasrah. Harusnya dia kasrah tapi dia dibaca fathah sebagai pengganti kasrah. Itu dalam i'rabnya seperti itu. I'rab yang kedua ramadhani karena dia idhofah, ramadhaninya dikasrahkan. Dua-duanya benar. Dua-duanya itu sahih. Silahkan mau praktek ramadhana tafadhol, mau ramadhani juga tafadhol. Tergantung i'rabu al-mutakallim. I'rab itu kan sifatnya takwili. Hasba iradatil mutakallim. Yang mengatakannya mau apa itu i'rabnya silahkan. Contoh dalam bahasa Arab. Kalau kita mengatakan, ini sedikit bahasa Arab. Tazawwajtu saniyata zuhran. Tazawwajtu saniyata zuhran. Bagi orang yang pikirannya pengen nikah, pengen nambah, itu saniyahnya di i'rab apa? Maf'ul bih. As-saniyata maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Yang dimaksud saya ingin menikahi yang kedua. Nanti waktu zuhur. Kalau yang i'rabnya itu tidak mau nambah istri, i'rabnya itu i'rab lempeng, dia akan mengartikan tazawwajtu saniyata zuhran, saya menikah di jam 2 siang. Jadi saniyahnya dizorob. As-saniyata zorfu zamanin mansubun bil fathah. Mansubun wa alamatun nasbihi fathah. Jadi as-saniyata bisa di i'rab 2. I'rab pertama adalah yang kedua, pasangan maksudnya. I'rab yang kedua adalah waktu zuhur atau jam 2. Nah, itu dalam bahasa Arab seperti i'rab. Kembali ke lab. Balik maning nang lab, balik maning nang lab. Nah, jadi apa namanya? Rasulullah SAW tidak mencela satu pihak manapun dari sahabat, baik yang sholat di jalan maupun sholat yang di Bani Quraidah. Nah, itu sebelumnya tentang bab sholat khauf. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Bekas pemotret galian masih ada kan? Iya. Masih ada. Ayo terus tutup. Oh, terus itu. Terakhir tahun 2000 ya kan. Di Lestari. Khandaq. Ada kisah menarik sebenarnya di Khandaq itu, kisah lain. Seorang pengantin ya. Jadi ketika Rasul menggali parit itu, datanglah seorang pemuda. Baru nikah 3 hari. Pengantin baru kan. Minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya pulang dulu, baru nikah. Kangen sama istri. Jadi mudik heula tah. Mudik dulu dari proyek Honda pulang dulu. Nah, tatkala pulang ke rumah, suaminya itu mendapati istrinya yang baru dinikahi 3 hari itu sedang duduk-duduk di depan rumah. Hampir ditamparnya istrinya itu. Karena nggak ada suami kok nongkrong di luar. Padahal masih pengantin baru kan begitu. Pengantin lama ya nggak boleh juga tetap pengantin lama juga. Yang namanya nampar istri nggak boleh. Nah, kemudian kata istrinya, "Bang, jangan marah dulu lah. Lihat dulu di dalam ada apa." Ketika suaminya memeriksa dalam rumah, di atas kasur ranjang pengantinnya itu ada ular besar. Subanan kabiro, ular besar. Kemudian diusir nih itu ular, tapi tidak mau pergi, berkelahi sampai mati si ularnya itu. Dan sahabat itu terluka. Ada yang mengatakan setelah terluka itu meninggal. Kata perawi hadisnya itu, saya tidak tahu mana yang kalah duluan dari keduanya itu. Ketika diberitakan kepada Rasulullah, Rasul mengatakan, ketahuilah itu ular dari bangsa jin.
ular kajajaden, bukan ular sembarangan. Nah jadi kalau kita di rumah misalkan menemukan binatang yang aneh, hewan yang aneh, maka usir dulu secara biasa pakai kayu atau apa. Kalau tidak mau juga bacakan ayat-ayat, ayat kursi, al-falaq, An-nas bacakan. Kalau tidak mau juga baru hajar, bunuh sekalian sampai mati, tapi jangan biarkan tidak mati. Kalau tidak mati dia berdendam nanti. Kalau tidak mati dia dendam, harus sampai mati, baru setelah itu selesaikan. Artinya apa? Artinya jin itu dapat menjirim dirinya menjadi makhluk biasa, mujassad, seperti ular, seperti dalam riwayat Aisyah itu al-kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu biasanya setan. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi kita tidak perlu takut karena kita selalu berdoa kepada Allah Taala, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doa yang sangat ditekankan kita mempraktekkan tiap hari. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku kepadamu dari kejahatan makhlukmu. Kita jaga dengan doa. Wallahu ta'ala bisawab wa taufiqun illa billah. Bertemu di kesempatan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.